Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Injil Yohanes bab 7 dengan judul perikop pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?'" Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, mereka ingin menangkap Yesus, tetapi tidak bisa, tidak berani, karena ada banyak orang di sini yang sedang mendengarkan Yesus. Yesus mengatakan bahwa, "Memang kamu kenal aku, kamu tahu dari mana asalku." Seperti kata orang-orang Yahudi ini. Tentang orang ini, yaitu Yesus, kita tahu dari mana asalnya. Yang asalnya dari Nazaret. Mereka tahu siapa orang tuanya, tetapi mereka tidak kenal Yesus yang sesungguhnya, yang adalah dari surga. Mereka hanya tahu Yesus yang manusia. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang yang belum percaya. Mereka hanya seperti orang-orang Yahudi dan tua-tua Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Mereka hanya kenal Yesus sebatas fisik, sebatas manusianya saja. Ya, mereka tidak mengenal Yesus secara rohani. Yesus mengatakan, "Ya betul, kamu kenal. Kamu tahu dari mana asalku. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Yang perkataan ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka bilang bahwa, "Lihatlah, Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan." Mereka nggak paham bahwa Yesus
sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, Yesus ini adalah Tuhan sebelum semuanya jadi. Yesus ada di muka bumi karena kehendak Bapa, yang adalah Tuhan Bapa, untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Yesus datang sebagai wujud manusia. Dalam video berikutnya saya akan menjelaskan mengapa Yesus berdoa. Banyak beberapa orang yang tidak percaya, mereka tanya, kenapa Yesus berdoa kalau Ia adalah Tuhan? Dan nanti saya akan buat video. Nanti setelah ini saya akan buat video mengenai mengapa Yesus berdoa. Mereka berusaha menangkap Dia, yaitu orang-orang Farisi ini ya. Mereka ini berusaha menangkap Yesus. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Jadi kuasa ilahi masih menjaga ya. Tidak bisa, orang-orang ini tidak bisa ya, karena kuasa ilahi, kuasa Yesus menjaga dirinya. Jadi meskipun beberapa orang datang dengan berbagai macam pedang ini, mereka tidak bisa. Beberapa orang dari antara mereka percaya, tetapi percayanya setengah-setengah. Mereka berkata, apabila Kristus datang, padahal Kristus sudah datang. Tapi ia mengatakan, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Ini yang berkata orang-orang ini yang sedang mendengarkan Yesus ini. Jadi mereka masih ya percaya, tapi percayanya setengah-setengah. Mereka itu masih mengatakan, apabila Kristus datang. Lah, bagaimana? Kristus sudah ada di depan matamu itu, ini Kristus. Tapi mereka mengira ini bukan Kristus. Mereka mengira ini Yesus adalah hanya nabi. Sehingga mereka mengatakan, apakah jika Kristus datang, Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat yang telah diadakan oleh Dia ini? Ya ini Kristusnya. Ya ini Kristus. Maka itu mereka tidak kenal. Makanya Yesus mengatakan, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya kembali lagi ke surga. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Lihat, kamu tidak akan dapat datang ke tempat di mana aku berada. Karena apa? Orang-orang ini bukan orang-orang yang tercatat namanya di surga, atau paling tidak belum tercatat karena mereka belum percaya. Tidak dapat datang kepada Tuhan kalau tidak dianugerahi oleh Tuhan sendiri. Itu rumahnya Tuhan ya, bukan rumahnya kita ya. Kita nggak bisa pesan tempat seperti pesan hotel. Saya sudah bayar, saya sudah kerja keras mengumpulkan uang, sekarang saya mau pesan tempat kamar di surga, kelas superior atau bahkan kelas suite, hotel room, suite room. Dengan apa pesannya? Dengan uang hasil kerja keras saya. Saya bekerja, saya berbuat baik, saya mengumpulkan pahala, lalu saya pakai untuk membeli tempat di surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Tempatnya Tuhan Yesus, surga itu tidak untuk dijual ya. Ya maaf ya, tidak untuk dijual ya. Berapapun harganya tidak untuk dijual. Surga itu diberikan gratis kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Apakah Anda dipilih oleh Tuhan Yesus? Saya tidak tahu. Ya berharaplah Anda dipilih oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya dipilih oleh Tuhan Yesus? Menerima Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu nanti gratis. Dengan catatan kita mengikuti Tuhan Yesus, memikul salib kita.
setiap hari dengan setia. Lalu mengikuti Yesus, berjalan tiap hari mengikuti Yesus. Bukan belok sana, belok sini. Yesus lurus, Anda ke kiri, ke kanan, bahkan mundur. Jadi masuk rumah Tuhan itu mahal harganya, tidak terbeli. Itu diberikan gratis oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sudah tercatat namanya. Pertanyaannya yaitu, apakah nama Anda tercatat? Orang-orang Yahudi ini masih bertanya-tanya, apa maksudnya pergi kepada mereka? Tidak bisa. Apakah maksudnya pergi ke tempat perantauan di mana orang Yunani berada untuk mengajar mereka? Apa maksudnya? Kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan apa maksudnya kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Ya ini, mereka tidak paham, tidak ngerti. Maksudnya adalah datang ke surga. Mereka tidak bisa datang ke surga. Ya mohon maaf, Anda, kalau Yesus mengatakan jahat, Anda jahat, saya tidak kenal engkau, enyahlah. Nah itu loh. Ya, jangan sampai nanti di sana di hari penghakiman kita dikatakan jahat oleh Tuhan Yesus. Aku tidak kenal engkau, hai kau orang pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Nah, jangan sampai seperti itu. Orang ini tidak ngerti, tidak paham, karena hati mereka tertutup oleh ketamakan mereka sendiri. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.